Genderang perang sudah ditabuh. Gerindra kini secara terang-terangan bongkar bobrok PKS. Ditulis oleh Ferry Padli dari siwa.com. Di situ ada fatsun politik, ada etika politik yang harus juga dihormati. Ya. Bahwa proses kerjasama itu apalagi sudah ada gentleman agreement, ya, kesepakatan eksklusif antara Pak Prabowo dengan Pak Salim Segaf Al-Jufri. Dan ini saya kira harus dihormati oleh pihak Gerindra gitu, oleh Pak Suhut nggak jawab pertanyaan? Kecewa tidak, tetapi ya kita ingatkan diri, politik paling enak kita punya etika, itulah. Nah kalau udah ada etika kan lagi pun ini kan harapannya kita harus komunikasi sama Mas Anies Baswedan juga, karena nanti dia akan jadi wakilnya Mas Anies, bukan yang jalan sendiri gitu. PKS dengan Gerindra dulu kan bagaimana sekutu nih, segajah ya. Dan kami dari PKS dengan seluruh kader-kadernya memang all out berupaya untuk memenangkan ya calon presiden ya dan wakil presiden dari Gerindra. Kita sudah all out. Ibaratnya nih sudah berdarah-darah lah ya. Dan seluruh kader sudah bekerja. PKS bisa dibilang salah satu partai yang berada di luar pemerintah selama 10 tahun berturut-turut. Pertanyaannya, kenapa partai ini lama berada di luar pemerintah? Jawabannya karena salah dukung capres. 2 kali PKS mengusung Prabowo, 2 kali pula Ketua Umum Gerindra itu kalah. Selain itu, tentu karena partai pemenang pemilu sekaligus pengusung Jokowi, PDIP enggan berkoalisi dengan partai tersebut. PKS mau saja kadernya jadi Menteri Jokowi, tapi ditolak oleh PDIP dengan berbagai alasan. Pertama, ideologi PKS dengan PDIP berbeda, bahkan bertolak belakang. PDIP jelas menerima siapapun yang ingin bergabung ke partainya tanpa memandang suku, agama, dan ras atau sara. Sedangkan PKS yang beragama Konghucu jangan berharap bisa jadi kader partai ini, meskipun dia berintegrasi dan berkualitas. Tapi Al-Huda, warga Pasaman Barat yang mencabuli anaknya 7 tahun berturut-turut bisa jadi caleg PKS karena faktor seiman. Kedua, PKS kerap memainkan isu sara untuk kepentingan politik. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Yeni Wahid, bahwa partai yang pernah dipimpin oleh Lutfi Hasan Ishak tersebut yang memulai menyerang lawan politik pakai isu sara. Jadi, selama PDIP berkuasa, semua itu pula PKS harus berada di luar pemerintahan. Lagi-lagi bukan karena PKS yang mau, tapi karena terpaksa. Dari sini juga dapat kita simpulkan bahwa PKS berada di luar pemerintahan tersebut bukan karena mereka setia sama Gerindra dan Prabowo, tapi karena tidak ada pilihan lain. Dan berdasarkan apa yang terjadi, Prabowo sangat menyadari hal ini. Lihat saja perlakuan Gerindra terhadap partai itu, sama sekali tidak menunjukkan kalau mereka berteman. Seperti yang dilihat pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkan oleh Sandiaga Uno beberapa waktu yang lalu. Jika memang Gerindra percaya sama PKS dan menganggap PKS sebagai teman setia, tentu Prabowo mau memberikan kursi DKI 2 itu kepada PKS. Karena PKS telah menolongnya di Pilpres 2014. Kursi DKI 2 itu malah diberikan kepada Ketua DPD Gerindra DKI, Riza Patria. Padahal PKS sempat mengancam Gerindra kala itu dengan mengatakan akan mematikan mesin partai untuk Prabowo jika kursi Wagub DKI tidak diberikan kepada mereka. Tapi lagi-lagi PKS pendukung Gerindra itu bukan karena tulus, melainkan ada udang di balik bakwan, atau bakal dapat jatah menteri jika Prabowo menang, serta karena terpaksa atau tidak ada sosok lain yang mau didukung selain Prabowo. Sehingga ancaman itu dianggap angin lalu saja oleh Gerindra. Sekarang, kalau PKS itu bukan sahabat Gerindra atau melainkan mereka musuhan, semakin kelihatan. Hal ini dibuktikan dengan Gerindra mulai menabuh genderang perang dengan PKS. Tanpa tendeng aling-aling, Desmond Junaidi Mahesa membongkar aib partai dakwah tersebut. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu mengatakan, PKS juga mengambil kue di parlemen, yang seharusnya tidak dilakukan jika benar-benar partai oposisi. Memangnya ada oposisi, PKS bukan oposisi. Ini kalau PKS merasa oposisi, gede rasa saja tuh orang, ujar Desmond dengan nada seperti tanpa bersalah. Kenyataannya, dia kue-kue di parlemen diambil juga. Lanjutnya lagi. Memang kata kue yang disampaikan oleh Desmond tersebut bukan kue dalam artian yang sebenarnya, yaitu kudapan atau makanan ringan yang terbuat dari adonan tepung dan lain-lain.
Tapi lebih besar dari itu, bisa jadi proyek, anggaran, honor, dan lain-lain. Namun pada intinya sobat, Wakil Ketua Komisi 3 DPR tersebut ingin mengatakan oposisi sejatinya tidak melakukan seperti yang PKS lakukan saat ini. Tidak berhenti sampai di situ, Desmond juga mengungkapkan PKS tampil sebagai partai oposisi hanya untuk pencitraan belaka. Karena pada dasarnya yang dilakukan secara diam-diam sama seperti yang dilakukan Gerindra sebagai partai koalisi pemerintah. Hingga puncaknya, ia mengatakan PKS partai oposisi hanya omong kosong. Kue parlemen gak usah diambil sama dia, omong kosong saja itu, PKS bukan oposisi, ucap Desmond dengan nada agak tinggi. Mak jelek, emangnya kalau gak jadi munafik gak bisa hidup gitu? Karena selain yang disampaikan Desmond tadi, PKS pernah terbukti beberapa kali loh, tidak sama antara perkataan dan perbuatan. Seperti ex-presiden PKS, Tifatul Sembiring, pernah berpidato dengan mengatakan bencana alam akan terus terjadi jika pornografi tidak segera diberantas. Dia sendiri yang malah follow akun Parno. Kemudian, Lutfi Hasan Ishak, yang suka berdakwah mengajak kebaikan. Gak taunya dia sendiri yang jadi koruptor sapi. Dan jangan salah-salah, Sandiaga Uno pernah mau dibajak oleh PKS ini, seperti yang pernah dilakukan oleh Partai Demokrat yang membajak Emil Dardak dari PDIP. Jadi beberapa waktu yang lalu, kader PKS Gamal Albin Said merayu Menteri Pariwisata itu untuk meninggalkan Partai Gerindra dan bergabung bersama PKS. Namun, karena Sandiaga orangnya setia sama Prabowo, tidak seperti Anies, ia pun langsung menolak ajakan Gamal tersebut dengan mengatakan, "Go for it." Kura-kura inilah juga yang menjadi penyebab Desmond membongkar aib PKS tersebut. Lantaran kader terbaik partainya diam-diam mau dibajak. Dan apa yang dilakukan Desmond tersebut juga menjadi pertanda kalau PKS dan Gerindra akan terus berseteru sengit hingga 2024 mendatang. Bagaimana menurut Anda? ST Burhanuddin belak-belakan, bongkar titah Jokowi, kembalikan uang negara hasil korup, tapi terhalang mahasiswa dan kadrun yang menutup mata. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Kita tidak hanya menahan, menangkap, tapi juga perhitungkan pengembalian kerugian negaranya. Itu selalu ditekankan oleh pimpinan kita. Jadi hal yang sangat tidak percuma sebenarnya. Tangkap, tapi tidak kembali duitnya. Pak Presiden selalu tanya, baliknya berapa kembali? Ya. Tetap saja korbannya Presiden Jokowi dan rakyat yang nggak ngerti apa-apa menjadi korban kepicikan berpikir mahasiswa-mahasiswa yang ngotot menyuarakan sesuatu atas nama rakyat, tapi rakyat yang mana? Wong jelas rakyat tidak ada masalah, sudah selesai. Nah, jujur saja ya, saya justru berharap agar mahasiswa ini bisa mendesak pihak DPR RI untuk segera membahas rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset para koruptor. RUU ini jelas-jelas berpihak pada rakyat, namun sudah 1 dekade ya, belum jelas nasibnya ini bagaimana. Ya pertanyaannya, mengapa mahasiswa ini tidak ada yang konsen dengan hal ini coba? Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan tegas meminta pengembalian secara penuh kerugian negara dari tindak pidana korupsi yang dilakukan sejumlah oknum tak bertanggung jawab. Hal tersebut disampaikan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, saat menjadi bintang tamu pada podcast Deddy Corbuzier, seperti dikutip keterangannya, Kamis 12 Mei 2022. Melansir dari laman CNBC Indonesia, Burhanuddin menyampaikan, beberapa kasus yang diungkapkan oleh kejaksaan saat ini memang mendapatkan perhatian publik. Salah satu ialah kasus kelangkaan minyak goreng yang telah ditetapkan tersangka. Dia menyebut, Jokowi selalu menekankan bahwa penegak hukum tak hanya mengungkap kasus. Jauh dari itu, Jokowi juga menginginkan pengembalian uang negara yang diambil pada kasus tindak korupsi secara penuh. Presiden yang berani bertindak tegas demi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, akan tetapi memang ada saja halangannya. Para kadrun dan para pembenci Jokowi terus berupaya menjatuhkan Jokowi melalui berbagai cara. Ia mengatakan bahwa Pak Presiden selalu berpesan kepada kami agar tidak hanya menangkap, menahan, tetapi juga perhitungkan pengembalian kerugian negara. Itu selalu ditekankan oleh pemimpin kita. Pak Presiden juga selalu tanya, berapa kembalinya? Bisa penuh enggak kembalinya?
Selalu begitu. Jelas Burhanuddin. Dalam kasus kelangkaan minyak goreng, dia mengatakan Jokowi meminta agar penegak hukum segera bertindak. Hasilnya, dalam hitungan hari, para tersangka bisa ditemukan dan dilakukan penahanan. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak diam. Inilah buktinya pemerintah tidak kalah dengan kejahatan apapun. Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah berjanji akan mendorong pengesahan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset dalam tindak pidana. Kehadiran RUU ini begitu penting dan diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah kekosongan hukum terkait penanganan hasil tindak pidana yang dirasa tidak optimal. RUU ini dapat menyelamatkan aset negara dari para pelaku kejahatan khususnya koruptor. Pasalnya, dengan menggunakan RUU ini, aset yang tidak dapat dibuktikan berasal dari sumber yang sah dapat dirampas. Kadrun dan Mahasewa, mana paham yang kayak begini? Kapan mau membuka mata, Drun? Kenapa kalian diam saja ketika pemimpin berada dalam garis yang benar? Kenapa kalian hanya membisu ketika Jokowi melawan para koruptor-koruptor yang mau menggarang duit negara bertahun-tahun? Kemana kalian saat Jokowi merebut berbagai aset dari negara asing dan aset negara dari tangan-tangan penggarong aset negara? Hei, pada kemana? Sebelumnya, pegiat media sosial Yusuf Muhammad mengkritisi aktivis mahasiswa yang gemar melakukan aksi demo dengan tujuan ingin melengsarkan kekuasaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Seperti yang ia tulis di laman Twitternya, ketimbang demo gulingkan Jokowi, mending mahasiswa desak RUU perampasan aset koruptor disahkan. Yusuf Muhammad mengatakan RUU perampasan aset koruptor dicuaki oleh DPR dan tidak masuk dalam prolegnas. Padahal hal itu sangat penting dan menjadi dasar untuk memberikan efek jera pada koruptor. Ia berharap mahasiswa bisa mendesak DPR RI agar bisa segera membahas RUU perampasan aset para koruptor dan RUU ini jelas berpihak pada rakyat. Namun sudah 1 dekade belum jelas nasibnya bagaimana. Selain itu yang aneh di sini, mengapa para pembenci Jokowi dan para mahasiswa tidak protes ketika UU perampasan aset ini tidak masuk prolegnas? Ada apa? Atau mungkin jika objek yang mereka benci adalah Jokowi seorang? Mending bertobatlah, Drun. Buka mata dan hatimu. Jangan kau gadekan harga dirimu dengan nasbo.